Ini adalah plan kita yang kemarin untuk symmetrical triangle-nya ini valid. Nah, gimana ya, dan masih sama aja di area ini. Nah, kita doakan semoga dia cepat memantul dan tidak terjadi yang tidak kita inginkan, yaitu tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Tapi hari ini Senin terjadi. Bisa nggak sih AC-nya digedein lagi? Ya, semuanya selamat siang, selamat hari Senin. Dan ya, hari ini terjadi Black Swan ya, yang mana nggak cuman kripto ya, nggak cuman indeks kripto, tapi hampir semua ya, saham Indo, saham US, saham Tiongkok, dan saham-saham yang lainnya, stocks market ya, itu hancur. Penyebabnya apa? Ya cuman satu ya, perang dagang yang akan diumumkan lagi di tanggal 9 April, yaitu ada kebijakan baru yang mana semua negara itu memanas sama US karena pajak mereka gila-gilaan tinggi dan mereka mau balas dendam memajakan AS itu sendiri. Jadi benda dari AS ya, produk-produk US ya, yang masuk ke negara-negara kayak China, kemudian Indonesia juga ya, Asia juga itu kompak gitu ya, mau menaikkan tarif pajak untuk produk US gitu. Dan ini menyebabkan keblunderan kalau aku lihat. Donald Bebek ini hanya berskenario menghancurkan market ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi di pikiran beliau, tapi yang jelas kalau kita lihat semua hari ini sudah cukup down ya. BTC udah down 30%, Ethereum down 70% dari pucuknya kemarin waktu 2024. Dan 2025 benar-benar tahun yang berat dan sulit ya. Nah, padahal tadi malam tuh kita udah gambar semoga tidak kejadian dan aku ngelong, dan kalian tahu apa? Kalian lihat di sini, ini long aku ya, sedang mengalami minus ya. Nah, ini yang biasanya aku pakai untuk scalping yang cari 2 juta per hari ya, ini lagi minus yang cukup dalam ya. Ini harusnya udah 1000% sih, karena harga sekarang tuh udah 76 ribuan ya, kalian bisa lihat. Dan ya di sini ya, mau bilang apa ya, namanya trading semua punya resiko, dan ini kita tidak bisa memprediksi untuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang kayak demikian. Sesuai yang aku bilang, kalau market cuman based on the technical analysis, aku bisa jadi orang pertama yang akan kaya sekali ya, yang akan kaya sekali trading menggunakan technical analysis, tanpa news, tanpa kebijakan, tanpa mikro, tanpa makro, tanpa ya yang lain-lainnya, sentimen dan lain-lain gitu. Based on murni technical analysis, aku bisa, aku yakin aku bisa. Tapi tentu ya, yang namanya financial market itu tetap bergantung pada kebijakan makro, tetap tergantung pada news dan lain sebagainya. Sehingga market kita bisa lihat per hari ini semua anjlok, crash parah. Ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini saham Cina 10%, kemudian Jerman ya. Jerman ini 9,8%, dan juga kontrak saham Inggris dan Jerman kontrak berjangka. Ini features mereka ya, di Inggris dan Jerman itu anjlok 4% lebih. Dan kalau kita lihat juga yang Jepang di situ pada minus juga ya. Terus ini juga ada IDX atau IHSG itu minus 12% ya. Kemudian Jepang indeks 6%, kemudian ya ini Amerika lah ya, S&P 5%, 6%, 5%. Ya rata-rata sih kurang lebih hampir 6%an semua, dan ini nggak cuman kripto guys, berarti bukan analisa kita yang salah, tapi memang karena ada kebijakan yang menghancurkan market kayak gitu. Ya sebenarnya aku nggak tahu ya tujuan Donald Bebek ini ngapain, dia mau buat yang begitu tuh buat apa coy gitu ya. Karena ya ini bukan menguntungkan pihak Amerika aja, dan aku yakin orang Amerika juga udah pasti sangkut di kripto dan juga saham mereka. Kalian bayangin aja, saham mereka itu minus 6%, yang bahkan sehari kalau waktu bullish itu naik 1% aja, itu keren banget gitu ya. Dengan market cap segede itu naik 1% secara indeks, itu udah hebat banget
gitu. Apalagi per hari ini IHSG sampai minus 12%. Ini kan sangat-sangat tidak make sense gitu ya. Sangat-sangat tidak make sense dan tidak masuk akal gitu. Terus apa lagi ya? Oke, kita akan melihat semua dari indeks kripto ya. Kita akan lihat dari coin market cap dan juga kita akan lihat dari coin glass. Oke, untuk di coin market cap di sini kalau kalian perhatikan ya. Oh, BTC udah 768 ya, Ethereum 1500. Ya, aku lumayan jauh sangkutnya guys ya, masih di 2200-an kemarin terakhir averagingku. Ya, bahkan itu udah cuan sebenarnya, udah sampai 4000 itu. Ya, belum aku TP. Kemudian lagi di sini XRP minus 14%, kemudian BNB minus 9%, kemudian Solantot kalian bisa lihat minus hampir 20% satu minggu ya. Dan sebenarnya banyak juga yang lain kayak TON, dan sebenarnya udah selesai ya, habis gitu, udah ya udah gitu, nggak ada apa-apa lagi ya, mau bilang apa gitu, hancur berantakan berkeping-keping selesai. Oke. Nah, kemudian lagi di sini coin glass kita akan lihat liquidation ya. Kalau kita lihat liquidationnya di sini per hari ini untuk long itu cukup gede, tapi kayaknya nggak lebih gede dari lumayan guys ya. Ini tanggal 6. Oke. Cukup gede ya, dan candlenya cukup panjang seperti kejadian waktu Februari semua ya. Kita Maret itu nggak ada yang terlalu brutal ya. Ada 10 Maret 9, awal Maret kita brutal, kemudian di awal April juga kita dibalas secara brutal ya di sebelah sini ya. Kemudian lagi di sini kalau kita perhatikan apa ya? Ya udah nggak bisa berkata-kata lagi guys ya. Kita nggak bisa berkata-kata lagi di sini ya. Liquidation longnya itu lumayan 800-an ya, 800 juta ya USD. Kemudian kita akan lihat ke chartnya. Kita coba nih menelaah apa yang akan terjadi sama si chart ini. Oke. Nah, udah down ya. Ini plan long kemarin ya, memang hampir TP1 tapi tidak sampai dan akhirnya breakdown lagi, dan it seems to valid sepertinya ya. Ntar kita coba hapus. Aduh, pakai aja. Jatuh lagi, ini memang benar-benar bad day banget sih ya. Kita coba dulu untuk hapus ini dan juga ini. Ya. Ketakutan kita benar-benar valid ya. Nah, BTC udah breakdown dari symmetrical triangle seperti yang udah kita gambarin dari kemarin, yang kita bilang semoga nggak kejadian tapi kejadian ya. Nah, kita mau coba ini kira-kira ke harga berapa targetnya. Oke, jadi kita akan tarik Fibo mundurnya, perhitungan turunnya. Satunya itu mulainya di sini ya. Nah, apakah dia akan ke 766? Kalau misalnya benar 766 ya, itu nggak berhasil nahan, maka ini akan kejadiannya cukup panjang. Ini nggak dari sini sih, harusnya dari sini. Bisa aja kita ke 70.000 sebagai maksimal, 69.000 ya, 70.000. Ini secara Fibo ya, Fibo 1,6, karena Fibo satunya kalau jebol ya, kalau nggak terjadi pantulan di area tersebut. Tapi aku yakin akan ada pantulan meskipun kita nggak tahu apakah langsung naik atau enggak, dan benar-benar hari Senin yang suram ya. Nah, semoga memantul dari sini, tapi kalau enggak ya kita prepare untuk worst case-nya, kita akan OTW ke 69.000. Oke, gitu aja sih, aku udah lemes banget karena lagi sangkut. Dari Maret enak ya, kemudian awal April terbantai ya. Apakah loss? Loss enggak, cuman floating loss ya. Gitu aja sih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Ciao.